وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أكرمنا بالإخلاص في النية والقول والعمل. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah karena pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah, sehingga kita dapat mengikuti kajian secara online, kajian kitab yang berhubungan dengan masalah ibadah, kajian yang berhubungan dengan masalah bersuci, yaitu kitab fikih, dan kitab tersebut adalah namanya kitab Mukhtasar karya Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullah, ulama dari Ethiopia. Kemudian beliau mengambil Mukhtasar itu artinya adalah ringkasan-ringkasan dari kitab Sulamut Taufik karya dari Syekh Abdullah bin Husain bin Thahir yang telah kita jelaskan pada pertemuan kemarin. Jadi kita panjatkan puji syukur kepada Allah karena kita mendapatkan pertolongan dari Allah sehingga kita dapat mengikuti kajian ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, jika ada orang sholat seperti yang diperintahkan oleh Nabi dan dia berwudu sama seperti apa yang diperintahkan oleh Nabi, maka dosa-dosanya akan terhapus dan dosa-dosanya itu sehingga keluar melalui dari jari-jarinya. Artinya orang yang akan mendapatkan keistimewaan ini, keistimewaan ketika dia sholat ataupun berwudu, kemudian dosa-dosanya itu akan terhapus, tentu dia harus tahu tata cara sholat yang sesuai diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu juga cara bersuci yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Karena mengambil ilmu itu seperti kita sudah jelaskan kemarin, itu adalah dengan mengambil dari guru, sehingga sumbernya itu dari baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi untuk mendapatkan keistimewaan supaya dosa-dosa kita itu terhapus sehingga keluar dari jari-jari kita, dosa-dosa kita itu keluar melalui jari-jari kita, artinya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Salatnya harus sesuai yang diperintahkan oleh Nabi, begitu juga bersucinya harus sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian bagaimana kita kan hidupnya itu zaman sekarang. Kita bukan hidup di zaman Nabi. Bagaimana kita mengetahui cara sholat Nabi, perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengerjakan sholat itu bagaimana? Cara berwudu Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk berwudu, untuk bersuci itu bagaimana? Sedangkan kita itu hidupnya di zaman sekarang. Maka kita bisa meniru apa yang diperintahkan oleh Nabi, mengerjakan sholat wudhu seperti apa yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita hidup pada zaman sekarang, tentu kita mengambilnya dari orang-orang yang mengambil ilmunya dari guru sampai baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu tentunya orang tersebut supaya bisa terhapus dosanya, maka harus mengetahui bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana cara berwudu yang benar. Para ulama mengatakan bahwasanya sehingga dia itu dosa-dosanya itu terhapus, maka minimal
dia itu harus memenuhi beberapa persyaratan. Di antaranya adalah mengetahui syarat rukunnya, menjauhi larangannya, menjauhi perkara yang membatalkannya. Jadi sholat, wudhu itu kan ada syarat. Sholat, wudhu, dan yang lain-lain itu ada syarat, ada rukun, ada perkara-perkara yang membatalkannya. Maka salah satu supaya hal tersebut bisa terlaksana, sholat itu bisa benar sesuai yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, minimal dia itu mengetahui syarat sehingga mengerjakannya, mengetahui rukun sehingga dia mengerjakannya, mengetahui perkara-perkara yang membatalkannya sehingga dia menjauhinya. Juga disertai dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa itu syarat? Termasuk daripada syarat untuk sholat itu adalah bersuci. Apa itu syarat? Syarat itu adalah sesuatu yang bukan dari bagian perbuatan. Dan perbuatan itu tidak akan sah, tidak akan benar, tidak akan sah kecuali mengerjakan sesuatu tersebut. Jadi itu syarat. Termasuk syarat itu adalah syarat daripada orang sholat itu adalah mengetahui waktu. Itu juga syarat. Apa itu syarat? Syarat itu adalah sesuatu yang bukan bagian dari perbuatan. Dan perbuatan itu tidak akan sah kalau sesuatunya itu tidak akan dilakukan. Kayak seperti tadi kan, mengetahui waktu sholat. Sholat itu kan perbuatannya. Kemudian mengetahui waktu-waktu itu kan bukan bagian daripada sholat. Tapi sholat itu tidak akan sah kalau sesuatu yang bukan masuk dalam bagian sholat tersebut itu tidak dilakukan. Tidak dilakukan maka tidak akan sah perbuatan tersebut, yaitu yang kita jelaskan adalah sholat. Saya ulangi lagi, syarat itu adalah sesuatu yang bukan bagian dari perbuatan. Perbuatan itu tidak akan sah kalau sesuatu itu tidak dilakukan. Kalau sesuatu tidak dilakukan, seperti sholat. Sholat itu adalah yang kita jelaskan di sini adalah perbuatan. Lah syaratnya salah satunya adalah mengetahui waktu sholat. Lah mengetahui sholat itu bukan bagian daripada sholat. Lah sholat tidak akan bisa sah, perbuatan itu tidak akan sah kalau tidak mengerjakan sesuatu, yaitu mengetahui waktu sholat tadi. Karena waktu sholat itu adalah syarat untuk supaya sah sholatnya. Kemudian ada namanya rukun. Kalau rukun itu adalah sesuatu yang masuk bagian perbuatan. Yang masuk pada bagian perbuatan. Lah perbuatan itu tidak akan bisa sah kalau sesuatu ini tidak dilakukan, tidak dikerjakan. Seperti sholat, rukunnya bagian-bagian di dalamnya itu adalah sujud. Bagian-bagian di dalamnya adalah ruku'. Bagian-bagian di dalamnya adalah takbiratul ihram. Itu semuanya. Membaca Al-Fatihah kalau dia mampu, kalau bisa. Itu adalah bagian-bagiannya. Saya ulangi lagi, termasuk dari bagian-bagian sholat itu, yaitu dinamakan rukun, adalah seperti sujud, seperti ruku', seperti takbiratul ihram. Jadi tidak akan sah sholatnya itu kalau dia tidak melakukan ruku', kalau tidak mengerjakan sujud, kalau dia mampu. Kalau dia itu tidak mengerjakannya, maka tidak akan sah sholatnya. Itu adalah rukun. Jadi saya ulangi lagi, syarat itu adalah sesuatu yang tidak masuk dalam bagian perbuatan.
Perbuatan itu tidak akan sah kalau sesuatu itu tidak dikerjakan. Seperti apa tadi? Seperti mengetahui waktu sholat. Seperti halnya bersuci. Kalau rukun itu adalah sesuatu yang masuk bagian perbuatan. Lah perbuatan itu tidak akan sah kalau sesuatu itu tidak dilakukan. Bagian perbuatan seperti sholat itu adalah sujud. Bagian perbuatan sholat itu adalah rukuk. Maka sholat tidak akan sah kalau dia tidak sujud, kalau tidak rukuk. Nah, termasuk daripada syarat daripada sholat itu adalah mengetahui waktu yang akan kita jelaskan sekarang ini. Di sini dijelaskan oleh pengarang, di antara kewajiban setiap mukallaf, katanya, di antara kewajiban setiap mukallaf, hati-hati, bahwasanya kewajiban itu berarti sesuatu yang harus dikerjakan. Kalau dia mengerjakan karena Allah akan mendapatkan pahala, kalau dia tidak mengerjakan maka dia akan mendapatkan dosa. Di kewajiban setiap mukallaf kemarin kita jelaskan, harus tahu, harus ingat. Apa? Adalah sholat 5 kali dalam sehari semalam. Jadi yang wajib sholat sehari semalam itu hanya 5 waktu. Mungkin kita sudah tahu. Zuhur, asar, maghrib, isya, kemudian subuh. Masing-masing mempunyai waktu, harus tahu. Masing-masing mempunyai waktu masuk dan waktu keluar. Jadi hanya 5 sholatan ini. 5 sholatan ini yang yang diwajibkan. Karena ada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian orangnya ini rambutnya itu tidak beraturan. Ceritanya dalam hadis tersebut, kemudian dia mengatakan kepada Nabi, ya Nabi Allah, ceritakan kepadaku perkara-perkara yang wajib dalam sholat. Apa jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? 5 waktu. 5 waktu. Kemudian dalam terusan hadis tersebut dijelaskan bahwasanya demi Allah saya tidak akan menambahi perkara, saya tidak akan mengurangi perkara-perkara yang wajib. Semuanya akan saya laksanakan dan tidak akan melakukan perkara yang sunnah sekalipun. Jadi dalam hadis tersebut dijelaskan orang tersebut, orang yang minta penjelasan tentang berapa kali sholat yang wajib yang ia lakukan, kemudian sebelum dia berlalu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia bersumpah bahwasanya dia tidak akan mengurangi sedikit pun perkara-perkara yang wajib. Artinya dia akan mengerjakan perkara-perkara yang wajib dan tidak akan melakukan perkara-perkara yang sunnah. Dan tidak akan melakukan perkara-perkara yang sunnah. Apa jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar ini? Kata Nabi, jika benar apa yang dikatakan oleh laki-laki tersebut, maka dia akan masuk surga. Maka dia akan masuk surga. Apa yang bisa kita ambil dari penjelasan ini? Bahwasanya kalau orang tersebut itu mendahulukan perkara yang wajib, hanya mengerjakan perkara-perkara yang wajib tanpa mengerjakan perkara-perkara yang sunnah, maka kalau benar seperti itu, maka dia akan masuk surga Allah. Artinya, kalau orang tersebut itu tidak melakukan perkara yang sunnah, maka dia tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sini kita ketahui tidak benar apa yang dikatakan sebagian orang, katanya orang yang tidak sholat sunnah, maka dia di akhirat nanti akan datang dalam keadaan wajahnya tidak berdaging. Maka hadis ini jelas kita katakan tidak benar. Kenapa? Karena berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi yang mengatakan orang itu hanya mengerjakan perkara yang wajib dan tidak
mengerjakan perkara yang sunnah, maka dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis yang mengatakan bahwasanya orang yang tidak sholat sunnah itu nanti datang di hari kiamat dalam keadaan tidak berdaging wajahnya, maka itu tidak benar. Jadi sekali lagi, sehari semalam yang wajib itu hanya 5 kali, 5 waktu. Apa itu? Yang pertama itu adalah zuhur. Bagaimana mengetahui waktu zuhur? Waktunya apabila matahari telah tergelincir, telah berpindah, telah bergeser. Kemana? Ke arah barat. Hingga bayangan segala sesuatu menjadi sama panjang dengan bendanya selain bayangan istiwa. Jadi, untuk mengetahui waktu zuhur, ini penting sekali. Terutama orang-orang yang ada di pedalaman, tidak ada azan, tidak ada orang-orang yang memberitahu tentang waktu sholat. Maka bagaimana ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kapan waktunya? Waktunya adalah ketika matahari itu bergeser dari tengah langit. Bergeser dari tengah langit menuju mana? Menuju arah barat. Menuju arah barat. Matahari itu kan mulai terbit dari mana? Dari timur. Dari timur semakin lama semakin tinggi sampai ke arah tengah. Ke arah tengah. Kemudian nanti matahari tersebut itu bergeser dari tengah langit menuju ke arah barat. Lah pas waktu itu nanti masuk waktu zuhur. Lah kita kan nggak tahu. Kita nggak bisa, nggak kuat untuk mengetahui matahari, melihat matahari terus-menerus itu kita tidak kuat. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan melihat bayangan benda. Jadi untuk mengetahui bahwasanya matahari itu ada di tengah langit itu bisa dengan benda, bayangan benda. Jadi kalau ada tiang kita tancapkan di tanah. Kemudian habis itu berapa meter? 1 meter umpamanya. Kemudian matahari kan terbit dari arah timur. Ketika matahari itu terbit dari arah timur, itu bayangan suatu benda itu kan panjang itu. Panjang. Panjang, kemudian semakin lama matahari itu meninggi, maka bayangan itu akan semakin pendek. Akan semakin pendek, sampai bayangan tersebut itu mencapai bayangan yang terpendek. Maka itu menunjukkan bahwasanya matahari sudah ada di tengah langit. Apakah itu sudah masuk waktu zuhur? Belum. Belum masuk waktu zuhur karena matahari itu masih ada di tengah, ditandai dengan bayangan suatu benda yang mencapai batas paling pendek, atau bayangan tersebut itu tiang tersebut itu sudah tidak ada bayangannya. Karena sebagian daerah ketika matahari itu ada di tengah langit itu tidak ada bayangan. Saya ulangi lagi. Jadi kita bisa melihat matahari itu ada di tengah langit itu dengan cara melihat bayangan suatu benda. Jadi kita tancapkan tiang yang ukurannya 1 meter umpamanya. Nah, ketika matahari baru pertama kali muncul dari ufuk timur, itu kan bayangan suatu benda itu akan panjang. Semakin dia meninggi, maka bayangan itu akan pendek, memendek, sampai bayangan tersebut mencapai bayangan yang terpendek. Maka itu bisa menjadi tanda bahwasanya matahari itu ada di tengah langit. Apakah itu menunjukkan sudah masuk waktu zuhur? Belum. Itu bayangan masih ada di kisaran terpendek. Itu menunjukkan matahari ada di tengah langit. Kapan masuknya waktu zuhur? Ketika matahari sudah bergeser sedikit saja dari tengah langit ke arah barat. Ketika bayangan suatu benda tadi, itu sudah menimbulkan bayangan lagi bagi suatu tempat yang ketika matahari di tengah tidak ada bayangannya. Atau ketika bayangan tersebut itu sudah memanjang lagi
dari batas yang terpendek tadi. Maka itu menunjukkan bahwasanya waktu zuhur sudah masuk. Itu caranya. Atau dengan cara kita mengerjakan seperti ini. Kita arahkan tangan kita begini. Supaya kita mudah, kita arahkan begini. Kemudian kita arahkan, kita tengadahkan ke atas begini. Kan akan kelihatan mataharinya kalau pas waktu itu cerah. Sama-sama bisa dilihat antara sebelah kiri dan sebelah kanan. Lah bagaimana untuk mengetahui bahwasanya matahari itu sudah bergeser ke arah barat? Nah, kita harus membawa kompas dulu. Bawa kompas, kemudian kita tentukan arah selatan dan utara. Kita tentukan arah selatan dan utara. Kita menghadap utara ataupun selatan bisa. Jadi kalau sudah ketemu arah utara dan selatan, kita menghadap ke utara atau ke selatan. Maka kita arahkan tangan kita begini. Begini kemudian ke arah atas. Kan itu nanti matahari sama-sama kelihatan dari arah kiri ataupun kanan. Maka lebih jauh yang mana matahari itu terhadap jari ini, maka itu yang menunjukkan matahari di mana dia berada. Katakan umpamanya ketika kita itu kan ke arah utara, umpamanya ke utara begini. Maka nanti kalau mataharinya itu lebih jauh dari tangan ini ke arah kanan, karena kita menghadap utara, maka dia berarti sudah bergeser. Maka matahari itu sudah bergeser ke arah barat yang menunjukkan itu adalah waktu zuhur. Paham ya? Kira-kira? Ya. Paham nggak? Kira-kira? Bisa dengan SMS? Atau diulangi lagi? Saya ulangi lagi bahwasanya ya paham. Jadi begitu ya, paham. Kemudian itu adalah waktu zuhur. Kemudian waktu asar disebutkan di sini adalah asar waktunya dari setelah habis waktu zuhur hingga terbenamnya matahari. Jadi waktu asar itu adalah waktunya dari setelah habis waktu zuhur hingga terbenamnya matahari. Nah, kemudian kita akan menjelaskan tentang kapan berakhirnya waktu zuhur. Waktu zuhur itu akan berakhir ketika bayangan suatu benda, bayangan tiang umpamanya 1 meter itu sama dengan bendanya ditambah bayangan istiwa kalau ada. Bayangan istiwa kalau ada. Kita tadi kan sudah menancapkan tiang. Ukurannya berapa? 1 meter. Maka ketika matahari itu ada di ufuk timur, ketika baru nongol, itu kan matahari, bayangan suatu benda akan memanjang. Matahari meninggi, maka bayangan itu juga akan memendek. Sampai di situ bayangan mencapai bayangan terpendek. Maka nanti kita tandai. Kita tandai berapa? Katakan 1 senti atau 2 senti. Kita tandai. Di sini disebutkan bahwasanya waktu zuhur itu akan habis ketika bayangan suatu benda, bendanya tadi kita contohkan 1 meter. Itu sama dengan bendanya berarti 1 meter ditambah dengan bayangan istiwa. Bayangan istiwa tadi setelah kita tandai itu ada 1 cm. Berarti waktu zuhur itu habis ketika bayangan suatu benda mencapai 1 meter lebih 1 cm, maka itu menunjukkan waktu zuhur sudah habis, masuk waktu asar. Itu. Nah, kemudian waktu asar kapan mulainya? Waktu asar itu memulainya ketika waktu zuhur itu sudah habis.
Waktu zuhur itu sudah habis. Artinya ketika bayangan suatu benda itu sama dengan bendanya yang kita contohkan itu tadi adalah 1 meter dan ditambah dengan bayangan istiwa yaitu 1 senti. Ketika bayangan suatu benda itu sudah mencapai 1 meter lebih dari 1 senti, itu menunjukkan bahwasanya waktu asar masuk, waktu zuhur itu sudah habis. Sampai kapan waktu asar tersebut? Sampai tenggelamnya bulatan matahari. Jadi matahari itu kan ada bulatan itu. Itu bulatannya itu sudah tenggelam sepenuhnya. Lah bagaimana kita mengetahui bahwasanya matahari itu sudah benar-benar tenggelam bulatan seluruhnya? Itu bisa kita lihat ke arah timur. Ke arah timur itu kalau ada bangunan tinggi-tinggi atau ada gunung gitu, sinarnya itu sudah nggak ada. Sinar daripada matahari itu sudah nggak ada. Oh, berarti matahari yang ada di arah barat itu sudah tenggelam bulatan seluruhnya. Itu menunjukkan waktu maghrib. Artinya ketika kita berpuasa boleh kita berpuasa. Atau kalau di arah barat itu umpamanya mendung di arah barat sehingga kita tidak bisa mengetahui bulatan matahari. Bagaimana caranya? Lihat ke arah timur. Ke arah timur itu kalau ufuk itu tahu kan ya? Yang seperti pertemuan antara bagian ataupun pertemuan antara langit dan bumi. Seakan-akan bertemu, padahal enggak. Lah, titik pertemuan ini namanya ufuk. Maka ketika matahari kegelapan itu sudah menyebar di arah ufuk ini, kegelapan ketika maghrib itu menunjukkan bahwasanya bulatan matahari yang ada di barat tadi karena mendung itu sudah benar-benar tenggelam. Maka itu kita bisa berpatokan seperti itu menandakan bahwasanya itu adalah waktu maghrib. Paham kira-kira ya? Itu waktu maghrib. Jadi bisa dengan tenggelamnya matahari atau dengan kalau tidak bisa melihat tenggelamnya matahari bisa lihat ke arah timur, ke arah ufuk, pertemuan seperti pertemuan di antara langit dan bumi itu, di situ sudah gelap, maka itu bisa menunjukkan bahwasanya matahari sudah benar-benar tenggelam. Atau dengan adanya mega merah. Mega merahnya di mana? Mega merahnya itu di arah tempat tenggelamnya matahari di sebelah barat. Bukan di tengah, bukan juga di timur, akan tapi ada di sebelah barat. Ada di sebelah barat dengan munculnya mega merah itu menandakan bahwasanya itu adalah waktu maghrib. Waktu maghrib masuk. Itu. Jadi yang kita sebutkan untuk mengetahui waktu maghrib ada 3. Bisa dengan langsung tenggelamnya bulatan matahari, atau kalau tidak itu dengan melihat arah timur ke ufuk timur. Kalau sudah gelap semua rata, maka itu menunjukkan bulatan matahari sudah tenggelam, menunjukkan waktu maghrib. Atau dengan mega merah, di mana? Di tempat tenggelamnya matahari, yaitu di sebelah barat, bukan di tengah, bukan juga di timur. Itu menunjukkan bahwasanya waktu maghrib masuk. Nah, ketika waktu-waktu tersebut, waktu-waktu yang kita jelaskan tadi, kapan maksudnya waktu zuhur, kapan keluarnya, itu kalau bisa kita catat. Kita catat, kemudian dikasih jam, umpamanya jam sekian, kita catat. Supaya apa manfaatnya? Supaya kalau kita itu sewaktu-waktu mengalami hujan ataupun mendung, begitu kan, nggak kelihatan mataharinya, maka nanti kita bisa memakai waktu tersebut ditambah sedikit. Jadi katakan umpamanya hari ini zuhur, setelah kita muraqabah melihat langsung matahari itu kita catat pakai kertas, itu ibadah itu kalau diniatkan karena Allah, itu akan mendapatkan pahala. Kita catat zuhur sekitar jam 11 lebih dari
50 menit umpamanya. Lebih dari, ya nanti saya ulangi untuk yang pertanyaan tadi. Umpamanya zuhur itu jam berapa? Jam 11 lebih 50 menit. Itu kita tandai 11.50 menit. Lah untuk keesokan harinya kok mendung, keesokan harinya kok hujan, bagaimana? Kita bisa memakai itu, memakai jadwal yang kita buat dengan melihat matahari langsung. Jadi kita katakan kita tambah 1 menit, 11,51 menit itu menunjukkan waktu zuhur. Itu. Begitu juga tentang asar, begitu juga tentang maghrib tadi. Jadi sekali lagi, kalau waktu asar, kapan mulainya? Waktu asar itu mulainya semenjak waktu zuhur habis. Nah, waktu zuhur habis itu kapan? Ketika bayangan suatu benda sama dengan bendanya, benda tadi yang kita tancapkan, contohnya ukurannya 1 meter. Kemudian bayangan istiwa yang menunjukkan matahari ada di tengah langit, setelah kita tandai tadi ada 1 cm. Artinya ketika bayangan suatu benda itu sudah mencapai 1,5 1,1 cm, 1 meter, 1 cm, maka itu menunjukkan waktu zuhur sudah habis, masuk waktu asar. Nah, sampai kapan berlangsungnya waktu asar itu? Sampai tenggelamnya matahari, bulatan matahari. Kita tadi sudah menjelaskan bahwasanya untuk mengetahui waktu maghrib, sudah kita jelaskan ada 3 cara. Ada kalanya melihat matahari langsung, bulatan matahari itu sudah benar-benar tenggelam, atau kalau kita tidak bisa melihat tenggelamnya matahari, bisa ke arah timur. Ke arah timur itu ke ufuk. Ufuk itu yang bagaimana? Pertemuan antara langit dan bumi seakan-akan. Padahal enggak. Itu nanti di situ gelap sudah merata. Sudah timbul kegelapan. Atau dengan apa? Dengan datangnya mega merah. Dengan timbulnya mega merah. Di mana? Di tempat tenggelamnya matahari. Di sebelah barat. Bukan di tengah, bukan juga di timur. Ya, itu adalah waktu maghrib. Waktu maghrib, maka waktunya yaitu dari terbenamnya matahari hingga hilangnya mega merah. Waktu asar tadi. Jadi waktu asar itu habisnya ketika timbul mega merah atau tenggelamnya bulatan matahari. Nah, sekarang waktu maghrib itu jangan lupa ditandai juga bawa kertas. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik bawa kertas. Jadi kita niat ibadah ini yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan muraqabah langsung, dengan melihat matahari langsung. Karena itu yang diajarkan oleh baginda Nabi, itu yang diajarkan oleh para sahabat, para tabi'in, semua sampai kepada kita. Itu dengan muraqabah, itu dicatat, itu ibadah. Itu akan bernilai pahala kalau diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai kapan asar itu? Sampai tenggelamnya matahari. Kemudian kalau asar sudah sudah habis, waktunya sudah habis. Lah itu nanti langsung masuk waktu maghrib. Berarti waktu maghrib kapan mulai? Mulainya semenjak tenggelamnya matahari, semenjak tenggelamnya bulatan matahari seluruhnya, atau munculnya mega merah. Maka itu menunjukkan waktu maghrib masuk. Sampai kapan? Sampai mega merah tersebut tadi itu sudah hilang. Sampai mega merah itu hilang. Maka waktu maghrib sudah habis, masuk waktu isya. Jadi waktu isya itu dimulai kapan? Mulainya adalah ketika waktu maghrib habis. Waktu maghrib habis kapan? Ketika mega merah sudah berlalu. Ketika mega merah sudah tenggelam. Itu waktu isya. Waktu isya mulai dari itu. Jadi waktu isya adalah waktunya dari setelah waktu maghrib. Waktu maghrib habis ketika
tenggelamnya mega merah. Berarti itu menandakan waktu isya masuk. Hingga terbit fajar shadiq. Sampai munculnya fajar shadiq. Nah, fajar shadiq itu yang bagaimana? Fajar shadiq itu adalah sinar putih yang nampak tipis di ufuk timur yang melintang begini, melintang. Tahu kan ufuk ya, ufuk tadi sudah kita jelaskan, ufuk itu seperti pertemuan antara bumi dan langit, padahal enggak. Nah, titik pertemuan ini namanya ufuk. Kalau di sebelah timur itu sudah kelihatan terang dan terangnya ataupun terang yang diakibatkan sinar yang baru munculnya itu tipis dan bentuknya melintang begini, semakin lama semakin terang. Semakin lama semakin terang, maka itu adalah fajar shadiq. Fajar shadiq. Sinar putih yang nampak tipis, kemudian adanya di sebelah timur yang bentuknya itu melintang. Semakin lama semakin terang. Nah, itu. Jadi orang-orang dulu begitu, sering naik gunung ataupun di perbukitan untuk melihat daripada fajar shadiq, untuk menentukan bahwasanya waktu isya sudah habis, itu menandakan waktu subuh mulai. Jadi itu fajar shadiq. Lah, fajar shadiq itu kalau dalam bahasa kita adalah fajar yang benar. Fajar yang benar. Karena ada istilah fajar kadhib. Fajar kadhib itu adalah iya benar, dari utara ke selatan. Dari utara ke selatan. Kalau fajar kadhib itu, fajar itu sinar, kadhib itu mendustai. Ada istilah fajar yang benar, ada fajar yang berbohong. Jadi ada fajar, dua fajar kadhib, ada fajar shadiq. Kalau bahasa kita fajar shadiq itu fajar yang sinar putih yang sungguh. Artinya menunjukkan bahwasanya benar-benar itu waktu subuh. Karena ada namanya fajar kadhib. Al-kadhib kalau bahasa kita itu bohong. Kenapa? Itu bukan menunjukkan masuknya waktu subuh, bukan menunjukkan berakhirnya waktu isya. Tapi itu menunjukkan tentang dekatnya waktu subuh. Masih koridor waktu isya. Artinya kalau kita masih sholat isya masih boleh dalam waktu. Dan tidak berdosa bagi orang yang mengakhirkan pada waktu-waktu di waktu isya. Karena itu masih waktu isya. Jadi fajar kadhib. Lah fajar kadhib itu bagaimana? Fajar kadhib itu bentuknya sama-sama sinar putih. Cuma bukan melintang. Tegak begini. Tegak. Kalau kita amati secara detail, itu kayak seperti ekor serigala. Lah semakin lama bukan semakin terang. Kalau fajar shadiq tadi yang menunjukkan waktu isya habis, menunjukkan waktu subuh mulai, itu kan semakin lama semakin terang. Kalau ini enggak. Bentuknya itu tegak begini kayak ekor serigala, semakin lama semakin gelap lagi. Semakin gelap lagi, gelap. Habis itu gelap. Dinamakan fajar yang bohong karena orang yang banyak tertipu. Tertipu dikira itu waktu subuh. Padahal itu bukan menunjukkan waktu subuh, akan tapi menunjukkan dekatnya waktu subuh. Kalau pas waktu itu sholat subuh nggak sah karena belum masuk waktu subuh. Masih waktu isya. Mau sholat isya sah karena masih waktu isya. Jadi pada waktu itu menunjukkan bahwasanya dekatnya waktu subuh, bukan menunjukkan masuknya waktu subuh. Itu adalah fajar kadhib. Jadi waktu isya itu dari tenggelamnya mega merah sampai kapan? Sampai terbitnya fajar shadiq. Itu menunjukkan waktu isya sudah habis, masuk waktu subuh. Kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah, dan pada waktu itu dicatat juga supaya kita bisa memakai itu.
Kemudian subuh, waktunya dari setelah waktu Isya hingga matahari terbit. Jadi waktu subuh itu mulai dari terbitnya fajar shodiq, sinar putih yang nampak tipis awalnya, bentuknya melintang begini, semakin lama semakin terang. Dari itu sampai terbitnya matahari, sampai keluarnya matahari. Itu waktunya waktu subuh. Jadi sekedar nongol bulatan matahari sedikit saja itu menunjukkan waktu subuh sudah habis. Beda kalau pas waktu maghrib. Waktu maghrib itu disyaratkan harus semua tenggelam. Kalau masih sebagian, masih waktu asar, bukan waktu maghrib. Nggak boleh, nggak sah sholatnya ketika orang tersebut sholat maghrib. Karena masih ada bagian sedikit. Harus semuanya tenggelam. Tapi kalau waktu subuh, hanya sekedar satu jari umpamanya, sebagian kecil nampak bulatan matahari, maka waktu subuh sudah habis. Ketika orang sholat subuh itu namanya bukan ada, itu namanya qadha. Jadi dia berdosa kalau dia mengakhirkan tanpa sebab. Kalau dia mengakhirkan sholat itu bukan karena uzur, bukan karena sebab yang diterima oleh syariat, maka dia akan berdosa. Jadi sekedar nongol sedikit saja bagian matahari tersebut, maka itu menunjukkan waktu subuh sudah habis. Waktu subuh sudah habis. Jadi itu ringkasan dari 5 waktu. Ini adalah syarat supaya ibadah kita, ibadah sholat kita sah. Sekali lagi itu tadi apa? Syarat itu adalah sesuatu yang bukan dari bagian perbuatan. Perbuatan itu tidak akan sah kalau sesuatunya ini tidak dilakukan, tidak dilaksanakan. Kayak seperti salah satu syarat sholat itu adalah mengetahui waktu. Kalau orang tersebut itu tidak mengetahui waktu, tidak tahu waktunya, kemudian sholat sembarangan, ya tidak sah. Karena itu adalah syarat. Kemudian dijelaskan di sini, maka wajib bagi setiap orang muslim yang telah balik. Ingat, balik itu apa kemarin? Balik itu kalau laki-laki sudah ada padanya satu di antara dua. Ada kalanya keluar mani ataupun mimpi basah ataupun sudah berumur 15 tahun hijriah. Itu balik. Kalau perempuan sudah ada padanya satu di antara tiga. Ada kalanya mimpi basah, umur 15 tahun hijriah atau sudah menstruasi kemarin. Apa kewajiban bagi orang yang muslim dan sudah balik? Berakal dan suci, yaitu sholat tadi diwajibkan kepada mereka, dan orang itu juga berakal. Berarti kalau tidak berakal tidak wajib bagi dia. Orang gila tidak wajib kepadanya sholat. Dan suci, dan dia disyaratkan, diharuskan dia itu adalah suci. Suci dari apa? Suci dari haid dan nifas. Jadi orang yang haid dan nifas itu tidak berkewajiban sholat. Tapi kalau dia itu tidak suci karena najis, wajib bagi dia untuk sholat. Jadi yang dimaksud di sini adalah orang yang muslim. Itu wajib bagi dia apa? Sholat. Lah orang kafir bagaimana? Kenapa tidak diwajibkan kepadanya sholat? Wajib bagi dia untuk masuk Islam dan mengerjakan sholat. Karena syarat utama supaya sholat itu diterima, itu adalah pertama harus muslim. Tapi bukan berarti orang yang kafir asli itu tadi, orang yang belum pernah masuk Islam, ketika dia meninggal dalam keadaan bukan muslim itu selamat dari siksa meninggalkan sholat. Selamat dari siksa meninggalkan puasa. Bukan berarti begitu. Jadi nanti di akhirat nanti, di samping juga dia akan disiksa karena dia bukan muslim, dia akan disiksa karena meninggalkan sholat. Karena dia meninggalkan puasa, akan disiksa juga. Jadi di sini wajib yang pertama sholat tersebut atas muslim. Yang kedua atas muslim yang balik. Jadi kalau anak kecil itu belum wajib bagi dia.
Artinya kalau dia tidak mengerjakan, tidak berdosa. Kalau belum ada laki-laki satu di antara dua tadi yang kita sebutkan. Perempuan belum ada salah satu di antara tiga tadi yang kita sebutkan. Maka tidak wajib bagi dia. Tapi nanti dijelaskan pada akhirnya, sebelum dia memasuki umur balik, sebelum dia balik, maka itu ada kewajiban-kewajiban yang terkait dengan orang tua. Nanti kita jelaskan. Nah, jadi intinya pada si anak tersebut, kalau belum balik, maka kalau dia tidak melakukan perkara yang wajib, maka tidak berdosa. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang artinya nanti catatan amal itu akan diangkat, maksudnya catatan amal bukan nanti, catatan amal itu akan diangkat oleh Allah, artinya tidak ditulis bagi tiga kelompok. Bagi tiga kelompok. Yang pertama itu adalah orang yang tidur sampai dia terjaga dari tidur. Orang tidur. Kapan? Sebelum masuk waktu. Kemudian terbangunnya setelah lewat waktu. Maka maka tidak berdosa bagi dia. Kenapa? Karena dia tidak termasuk orang-orang yang taklif, orang-orang yang dibebani untuk untuk mengerjakan kewajiban. Karena dia adalah orang yang tidur. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah wa'anis shaghiri, anak kecil sampai dia benar-benar sudah balik. Yang ketiga itu dari orang yang gila sampai dia sembuh kembali. Jadi ada tiga kelompok. Makanya kalau orang tersebut salah satu kelompok ini tidak mengerjakan kewajiban, maka tidak berdosa. Maka tidak berdosa. Karena syarat untuk supaya mengerjakan sholat itu adalah balik. Kemudian suci dari haid. Suci daripada haid, nifas. Apa sih itu haid? Harus tahu juga, terutama perempuan. Apa sih itu nifas? Harus tahu juga. Kalau dia itu adalah perempuan. Suci dari haid, nifas. Karena tidak semua darah yang keluar itu dianggap haid. Karena tidak semua darah yang keluar itu setelah dia itu mempunyai anak, itu dinamakan nanti ada penjelasannya tentang nifas. Jadi tidak semua darah yang keluar dari rahim perempuan itu dinamakan haid gitu. Jadi di sini yang dimaksud adalah suci daripada haid dan nifas. Apa yang wajib bagi mereka ini? Muslim, balik, kemudian dia suci daripada haid dan nifas, melaksanakan kewajiban-kewajiban ini pada waktunya. Melaksanakan kewajiban-kewajiban ini pada waktunya. Bukan mengerjakan waktu tersebut pada awal, bukan mengerjakan sholat tersebut, maksudnya itu sebelum waktu, bukan juga mengerjakan sholat-sholat kewajiban-kewajiban tersebut setelah keluar waktu. Tanpa uzur. Berarti kalau kita ingin mengerjakan sholat pada waktu harus tahu dong. Harus tahu waktu sholat. Kalau kita ingin menganggap bahwasannya sholat ini benar-benar di dalam waktu, harus tahu. Kapan masuknya waktu zuhur, kapan keluarnya waktu zuhur. Kapan masuknya waktu asar, kapan keluarnya masuk waktu asar. Harus tahu. Makanya tidak boleh harus mengerjakan kewajiban-kewajiban tersebut pada waktunya. Bukan mendahulukan, bukan mengakhirkan tanpa sebab. Kalau mendahulukan, itu nanti dosanya itu lebih besar daripada dosanya orang mengakhirkan sholat dari waktunya. Kenapa? Karena ketika orang tersebut sholat dan belum masuk waktu, itu sholatnya tidak jadi. Tidak jadi ada, juga tidak jadi qadha. Beda kalau orang tersebut, kalau mengakhirkan sholat, tanpa sebab, tanpa uzur yang disebabkan, dibenarkan, tanpa uzur yang dibenarkan, karena ada sebab. Maksud saya, beda kalau umpamanya orang tersebut mengakhirkan sholat dari waktunya,
tanpa ada udzur yang dibenarkan. Maka dia kalau mengakhirkan sholat tersebut tanpa udzur, tanpa sebab yang dibenarkan, maka dia akan berdosa. Berdosa, tapi sholatnya kalau memenuhi persyaratan, syarat rukunnya, maka itu jadi. Artinya tidak ada kewajiban bagi dia untuk sholat lagi. Itu namanya qadha. Berarti sholat qadha itu, baik diniati atau tidak, itu adalah sholat yang dilakukan ketika keluar waktu. Ketika keluar waktu itu namanya sholat qadha. Nah, itu orang tersebut kalau mengakhirkannya itu bukan karena sebab yang dibenarkan, maka dia berdosa. Begitu juga kalau dia mendahulukan sholat sebelum masuknya waktu kan bukan karena sebab, maka dia akan mendapatkan dosa. Makanya di sini diharamkan mendahulukannya sebelum masuk waktunya dan mengakhirkan setelah keluar waktu tanpa uzur. Jadi asalnya tadi kan tidak boleh mendahulukan sholat sebelum waktunya atau mengakhirkan sholat sebelum waktunya. Itu tidak boleh, berdosa. Tapi kalau karena uzur, karena sebab yang dibenarkan oleh syariat, maka itu diperbolehkan. Seperti apa? Seperti orang yang ketika dalam perjalanan, safar. Itu kan boleh ada jamak takdim kan. Jamak takdim itu mengumpulkan dua jenis sholat yang 4 rakaat atau 4 rakaat dan 3 rakaat itu didahulukan dilakukan pada waktu awal. Itu jamak takdim. Jamak itu adalah mengumpulkan dua sholat, zuhur dengan asar. Zuhur dengan asar itu gendengannya. Maghrib dengan isya. Zuhur dengan asar dilakukan waktu zuhur. Itu kan jamak takdim. Sholat asar dilakukan pada waktu zuhur. Kan belum masuk waktu asar. Itu diperbolehkan. Kenapa? Karena itu syariat membolehkannya. Karena itu Nabi SAW membolehkannya. Begitu juga kalau maghrib dengan isya. Maghrib dengan isya dikumpulkan, dilakukan pada waktu isya, dilakukan pada waktu maghrib, maka itu namanya jamak takdim, jamak yang didahulukan, melakukan sholat pada waktu awal, maka itu diperbolehkan. Kan melakukan isya sebelum masuk waktunya karena dilakukan pada waktu maghrib, maka itu diperbolehkan. Maka itu diperbolehkan, tidak berdosa. Begitu juga kalau dia melakukan jamak takhir karena safar tadi. Lah, ini juga harus tahu ini. Safar yang diperbolehkan untuk menjamak itu yang bagaimana? Perjalanan yang diperbolehkan itu bagaimana? Lah, itu kan harus tahu juga. Bagaimana yang diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada dasarnya melakukan sholat sebelum waktunya dan melakukan sholat setelah waktunya berlalu tanpa uzur, tanpa sebab yang dibenarkan, maka itu haram. Itu berdosa. Berbeda kalau karena uzur. Berbeda karena sebab yang dibenarkan. Seperti dalam keadaan bepergian. Bepergian juga yang memenuhi persyaratan. Nanti mungkin dijelaskan persyaratan-persyaratan apa saja yang diperbolehkan sehingga dia itu bisa menjamak atau mengumpulkan dua sholatan ataupun qashar. Artinya sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Itu apa saja? Itu diperbolehkan kalau orang tersebut dalam keadaan safar, perjalanan. Jadi itu tidak berdosa melakukan sholat asar pada waktu zuhur karena perjalanan. Faham ya kira-kira? Faham kira-kira? Udah jam berapa ini? Ada pertanyaan. Jam berapa ini, Mbak? Ya, sebentar lagi boleh Ustadz, jam 5 tepat. Oh iya. Udah. 5 menit lagi. Ditunggu. Bagi ada yang punya pertanyaan silahkan ditulis di kolom chat.
Iya. Ya, silahkan. Tadi saya kurang konsen karena banyak itu suara-suara. Kalau bisa suara-suaranya itu nggak usah diperdengarkan. Waktu subuh itu maksudnya kapan? Maksudnya ketika waktu Isya sudah habis. Waktu Isya habis itu kapan? Ketika terbit Fajar Shodiq. Fajar Shodiq itu yang bagaimana? Fajar Shodiq itu yang bagaimana? Ini ada. Itu Fajar Kadib, Fajar Shodiq. Barakallahu fikum. Jadi ada Fajar Shodiq. Fajar Shodiq itu adalah fajar sinar putih itu kan, yang tipis awal mulanya, kemudian bentuknya itu melintang. Itu menandakan arti bahwasanya sholat subuh sudah masuk. Shodiq itu benar-benar kalau kita itu jujur. Jujur maksudnya benar-benar menunjukkan bahwasanya waktu subuh masuk. Kenapa dinamakan shodiq? Karena ada kadzib, ada yang mendustai. Ada fajar kadzib. Fajar kadzib itu adalah fajar yang menunjukkan, sinar putih yang menunjukkan tentang bahwasanya waktu subuh sudah dekat. Bukan menunjukkan tentang waktu subuh sudah masuk. Itu bentuknya seperti itu. Jadi meninggi ataupun tegak seperti ekor serigala. Nah, semakin lama bukan semakin terang, akan tapi semakin lama semakin redup sampai habis itu disertai dengan kegelapan. Itu fajar kadzib. Lah kapan waktu subuh mulai? Ketika munculnya waktu fajar, ketika munculnya fajar shodiq. Ketika munculnya fajar shodiq, bukan fajar kadzib. Jadi lebih dahuluan fajar kadzib terbit dahulu daripada fajar shodiq. Fajar kadzib itu masuk bagian waktu Isya. Ketika orang tersebut sholat subuh, nggak boleh, nggak sah. Karena belum masuk waktunya. Baru ketika fajar shodiq sudah nampak, maka itu menandai masuknya waktu subuh. Nah, itu yang pertama. Ada pertanyaan lagi banyak sekali. Karena saya memakai HP, jadi nggak jelas pertanyaan-pertanyaannya. Bentar. Mungkin bisa diulangi Mbak Nada pertanyaan-pertanyaannya. Chat. Bentar saya buka chatnya. Ustadz, sholat jamaah itu dilakukan di saat perjalanan atau sebelum perjalanan. Kalau sholat jamaah itu tergantung dia itu maksudnya bagaimana? Tergantung dia domisilinya di mana. Kalau dia intinya mungkin yang ditanyakan begini, yang ditanyakan apakah boleh dia itu sholat jamaah di tempat dia berdomisili? Nggak boleh, nggak boleh. Harus setelah dia pergi. Tapi kalau dia itu statusnya mukim, nanti kita jelaskan tentang mungkin sholat jamaah. Statusnya mukim, ada mustautin, ada berdomisili, ada orang yang menempat suatu tempat, tapi dia itu belum mencapai 4 hari. 4 hari, 4 malam utuh, masih 3 hari. Ada di suatu tempat, dia itu kan statusnya kan mukim namanya, bukan berdomisili. Maka meskipun sebelum pergi, dia boleh untuk menjamaknya. Karena itu masih dinamakan safar. Jadi pertanyaan ini, sholat jamaah itu dilakukan di saat perjalanan atau sebelum perjalanan. Maksudnya itu, mungkin yang ditanyakan adalah, apakah dia boleh untuk sholat jamaah ketika dia berada di tempat domisili? Tidak boleh. Harus sudah perjalanan. Tapi kalau di tempatnya itu adalah statusnya mukim, boleh dia. Nanti kita jelaskan lebih lanjut tentang sholat jamaah insya Allah.
Niat sholat jamak qashar dan ya itu juga tentang jamak qashar nanti kita jelaskan di babnya. Izin bertanya, jika kita ketinggalan sholat disengaja maupun tidak, apakah dikodok, dan kalau dikodok waktunya kapan ya Ustadz? Kita itu mengkodok, harus itu mengkodok dan waktunya itu kapanpun. Kapanpun bisa, ketika waktu zuhur dipergunakan untuk mengkodok waktu zuhur ataupun waktu asar boleh. Yang penting semua waktu kita itu dipergunakan untuk mengkodok, membayar perkara-perkara yang wajib, bukan disibukkan dengan perkara-perkara yang sunnah. Jangan disibukkan dengan perkara-perkara yang sunnah, harus disibukkan pada perkara-perkara yang wajib mengkodok sholat. Izin bertanya Ustadz, semisal akhwat nih yang suka pakai gamis menyapu lantai dan terkena najis, itu diperlukan sholat dengan memakai gamis? Ya nggak boleh. Kalau benar-benar yakin bahwasanya gamisnya itu mengenai najis, ya tidak boleh, tidak boleh. Karena syarat daripada orang itu sholat itu adalah pakaiannya, perkara yang dibawa itu adalah bersih dari najis. Nanti ada babnya ini insya Allah. Saya mau tanya kalau sholat di akhir waktu pas di rakaat terakhir, waktunya habis. Nah, sholatnya sah nggak Ustadz? Sah. Kalau memenuhi syarat dan rukunnya. Tapi apakah berdosa? Nanti dia berdosa. Misalnya sholat zuhur jam 3. Pas rakaat terakhir, azan asar gimana Ustadz? Sah nggak sholatnya? Dan apakah mendapat dosa? Iya, sah kalau memenuhi persyaratan dan rukunnya, tapi dia berdosa. Kalau dia mengakhirkan bukan karena uzur. Sholat jamak itu dilakukan di saat perjalanan atau sebelum perjalanan. Udah tadi. Saya bekerja merantau, di saat saya balik ke kampung, saya sholat jamak sebelum berangkat, seperti itu Ustadz. Bekerja di saat saya balik ke kampung. Ya kalau ini, kalau perjalanannya itu memenuhi persyaratan jaraknya, ya bisa. Kalau dia itu statusnya harus keluar dulu dia. Kalau dia itu bukan mukim, dia itu kan merantau. Dia berarti sudah lebih dari 4 hari. Dia harus keluar dulu. Harus keluar dulu dia. Nanti dijelaskan ya tentang masalah jamak dan qashar insya Allah. Iya teman-teman, mungkin sampai di sini dulu. Bagi yang masih punya pertanyaan bisa dikirim ke grup. Ya gitu aja, kalau bisa dikirim ke grup aja. Biar nanti saya itu aslinya tidak mau ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak berhubungan dengan dares. Karena akan melupakan kita tentang pemahaman yang dares yang kita jelaskan tadi. Makanya usahakan pertanyaan-pertanyaan itu berhubungan dengan dares, dengan pelajaran-pelajaran yang kita sampaikan. Jangan sampai keluar dari itu. Karena nanti kita akan lupa dengan apa yang disampaikan, begitu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.